Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jonathan selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah Statistika Terapan. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang salah satu teknik pengambilan sampel yakni systematic sampling. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dara Zahro dan rekan saya Andika Dwi Purwanagara dan Diva Jafal Sidik. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan penjelasannya sebagai berikut. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam suatu kumpulan data ada yang dinamakan sebagai populasi dan ada yang dinamakan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti untuk mewakili data. Dan salah satu teknik dari pengambilan sampel adalah systematic sampling yang akan kita bahas pada pemaparan berikut ini. Menurut Sugiono, systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari angka populasi yang telah diberi nomor urut. Atau secara mudahnya, systematic sampling adalah suatu teknik sampling di mana hanya unit pertama dipilih dengan bantuan angka random dan untuk mendapatkan sisanya dipilih secara otomatis menurut interval yang ditentukan sebelumnya. Pada set berikutnya akan saya jelaskan lebih jelasnya lagi. Jadi, systematic sampling merupakan suatu cara pemilihan unit sampel sebanyak I dari N unit populasi secara sistematis dengan interval K atau jarak tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah ditentukan. Jadi, pada suatu sampel itu akan disebut sebagai I adalah sampel yang akan diambil dan N adalah banyaknya data, sedangkan K adalah jarak atau interval dari suatu data yang akan kita ambil sampelnya. Seluruh unit dalam kerangka sampel telah diberi nomor urut. Pemilihan unit yang pertama dilakukan dengan angka random. Pemilihan berikutnya dilakukan secara otomatis dengan interval tetap atau K yang telah saya sebutkan tadi. Misalnya di sini ada contoh, N atau banyaknya data adalah 60, sedangkan I atau banyaknya sampel yang akan diambil adalah sebanyak 10. Maka intervalnya adalah banyaknya data dibagi dengan banyaknya sampel yang akan diambil, yakni 60 dibagi dengan 10, yaitu intervalnya sebanyak 6. Dan AR atau angka pertama yang dipilih adalah angka 2. Berikut data yang didapat dari pemilihan sampel ini adalah 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, dan 56. Berikut adalah 10 data atau sampel yang didapat dari 60 data yang ada. Penjelasan berikutnya adalah prosedur pemilihan sampel. Di antaranya ada linear systematic sample dan circular systematic sample yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah linear systematic sample. Frame disusun menjadi daftar unit populasi yang terurut sehingga unit-unit dapat dirujuk oleh angka atau nomor urut. Untuk menentukan interval sampling itu ada K sama dengan N per I sehingga N sama dengan I dikali K. Kemudian untuk menentukan angka random pertama itu R1 tidak lebih kurang dari sama dengan K. Sampel terpilih terdiri dari unit-unit ke R, R plus K, R plus 2K, dan seterusnya sampai R plus I min 1 dikali K. Jika N tidak sama dengan K, maka K sebagai bilangan bulat yang paling dekat dengan N per I. Berikutnya ada circular systematic sampling. Itu memilih angka random pertama, kemudian memilih setiap unit ke K, dengan K merupakan bilangan bulat yang paling dekat dengan N per I. Dalam suatu cara yang memutar sampai N unit sampel terpilih. Sampel terpilih terdiri dari unit-unit ke R plus JK jika R plus JK kurang dari sama dengan N. Lalu R plus 2K min N jika R plus JK lebih dari N. Untuk J itu sendiri bisa 1, 2, dan seterusnya sampai I minus 1.
Berikut adalah contoh penggunaannya. Ini adalah contoh penggunaan linear systematic sample dari hasil pengamatan terhadap keretakan yang terjadi pada sampel beton. Untuk datanya itu ada 8 data, lalu diberi nomor urut. Untuk kondisi N sama dengan I kali K, di mana N-nya itu adalah jumlah data sama dengan 8, dan I itu sama dengan 4. I itu adalah banyaknya sampel yang akan diambil. Lalu untuk K atau intervalnya, itu ada 8/4 sama dengan 2. Di mana R1 kurang dari sama dengan K. Jadi, untuk all possible sampelnya, itu ada 1, 3, 5, 7, dan 2, 4, 6, 8. Lalu untuk kondisi N tidak sama dengan I kali K. N-nya 8, I banyak sampel yang diambil itu adalah 3. Lalu untuk intervalnya K 8/3 sama dengan 2,67. Lalu kita bulatkan menjadi 3. Yang dimana R1 kurang dari sama dengan K. Untuk all possible sampelnya itu adalah 147, 258, dan 36. Berikutnya contoh dari circular systematic sample. Di sini kita masih memakai data hasil pengamatan terhadap keretakan yang terjadi pada sampel beton. Yang dimana ada 8 data dan diberi nomor urut. Untuk kondisi N sama dengan I kali K, itu N-nya ada 8, dan I yang kita pilih itu ada 4. Sehingga K-nya sama dengan 8/4 sama dengan 2. Untuk R1 kurang dari sama dengan N. Jadi untuk all possible sampelnya itu ada 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 1, 4, 6, 8, 2, 5, 7, 1, 3, 6, 8, 2, 4, 7, 1, 3, 5, 8, 2, 4, 6. Lalu untuk kondisi N tidak sama dengan I kali K. N-nya ada 8, I yang diambil itu 3, lalu untuk jadi K-nya sama dengan 8/3, sama dengan 2,67 dibulatkan menjadi 3. Untuk R1-nya kurang dari sama dengan N. Sehingga all possible sampelnya itu ada 147, 258, 361, 472, 583, 614, 725, dan 836. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari systematic sample. Yang pertama ada kelebihannya. Pertama itu lebih cepat, murah, dan mudah pelaksanaannya daripada cara-cara yang lain. Yang kedua, memperkecil kesalahan pemilihan dibandingkan dengan SRS maupun stratified random sample, terutama bila kerangka sampel tidak tersedia. Selanjutnya, yaitu ada sampel tersebar lebih merata, sehingga memungkinkan besar lebih representatif dan efisien dibandingkan SRS. Untuk kelemahannya tersendiri, apabila unit dalam populasi yang akan diambil sampel mengikuti pola tertentu. Misalnya berfluktuasi secara periodik. Penyusunan yang tidak baik mungkin menghasilkan sampel yang sangat tidak efisien. Berikut adalah referensi yang kami pakai.
Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.